Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sahabat HKTV yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur kepada kita agar berada di bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan ibadah, bulan ketaatan, bulan kebaikan, bulan perbaikan, dan bulan Al-Quran. Dulu kita selalu berdoa dan kita mengaminkan orang-orang yang berdoa agar Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Dan disinilah kita sekarang berada. Andai ini adalah Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Di Ramadan tahun ini kita mampu mencapai level terbaik dalam kehidupan, baik sebagai manusia ataupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak di bulan Ramadan ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Dilipat gandakan pahala amalan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, diampuni dosa-dosa, dikabulkan doa-doa. Bahkan suasana nuansa di bulan Ramadan pun mendukung untuk melaksanakan amal soleh. Bayangkan, ketika kita beramal di luar Ramadan, sholat atau puasa sunnah, mungkin hanya kita atau segelintir orang-orang di sekitar kita yang ikut melaksanakan saum sunnah. Akan tetapi di bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, beramal soleh lainnya, bukan hanya kita yang berpuasa atau beramal, tapi seluruh kaum muslimin. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Karena memang inilah musim semi bagi kaum muslimin. Maka pantas ketika malaikat menyeru di malam bulan Ramadan, Ya baghiyal khair, abshir. Wa ya baghiyas syarr, adbir. Wahai para pencari kebaikan, laksanakanlah. Wahai para pencari keburukan, berhentilah. Meskipun suasana yang mendukung di bulan Ramadan, tidak semua manusia bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hanya orang-orang berimanlah yang terdapat keimanan di dalam hatinya, yang mampu memanfaatkan bulan Ramadan sebagai peluang emas dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah memanggil orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan keimanan sebagai syarat dan patokan dalam beramal di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Syekh Majdi Al-Hilali membagi manusia ketika menghadapi Ramadan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memasuki bulan Ramadan dengan biasa saja, bahkan menganggap Ramadan sebagai beban. Dan mereka ingin agar Ramadan segera selesai. Golongan yang kedua, orang-orang yang menyadari keutamaan bulan Ramadan, sehingga ia bersemangat untuk menyusun program-program dan melaksanakan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Golongan kedua ini melupakan sesuatu. Mereka lupa menghadirkan hati di dalam bulan Ramadan. Menghadirkan hati
ketika beramal di bulan Ramadan. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan yang menyadari bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bersemangat untuk beramal, kemudian menjadikan ia sebagai peluang untuk mendekatkan diri, memperbaiki hati, sehingga dalam beramal ia menggabungkan dua hal. Menyadari akan fadilah, keutamaan dari suatu amalan, juga menyadari maqasid, tujuan dari amalan-amalan. Mereka melihat ketika Allah mewajibkan puasa, maka mereka menemukan tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga di bulan Ramadan ada satu pertanyaan penting yang harus senantiasa kita tanyakan kepada diri kita. Madza nurid min Ramadan? Apa yang kita inginkan dari bulan Ramadan? Sahabat HKTV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kondisi orang tentunya berbeda-beda ketika masuk ke bulan Ramadan. Ada yang masuk bulan Ramadan sebelumnya masih sering berbuat dosa, melaksanakan apa yang Allah larang. Maka bisa jadi versi terbaiknya di bulan Ramadan adalah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahuma majtunibatil kabair. Satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar dihindari. Kemudian ada yang masuk bulan Ramadan dalam kondisi masih sulit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Belum istiqomah dalam sholat, belum siap untuk melaksanakan puasa wajib dan seluruh perintah Allah lainnya. Maka bisa jadi versi terbaiknya di bulan Ramadan adalah komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seseorang yang berada di lingkungan yang kurang mendukung. Untuk berpuasa saja dia butuh perjuangan. Dia berpuasa, namun orang-orang di sekitarnya mengolok-olok, mengajak untuk makan, mengejek dia. Maka kita patut merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Al-Izz dalam Maqasidus Shaum. Inna shaima tusalla alaihil malaikah idza ukila indahu hatta yafragu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan disolawati oleh malaikat ketika ada orang yang makan di dekatnya sampai mereka selesai makan. Kita ingat, solawat malaikat adalah doa. Dan doa malaikat untuk seorang hamba, seorang manusia adalah doa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ada orang yang memasuki bulan Ramadan, dia sudah terbiasa menjauhi larangan Allah. Dia sudah biasa menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia masih sungkan, masih jarang melaksanakan fadilah-fadilah amal, amalan-amalan sunnah. Maka bisa jadi versi terbaiknya di bulan Ramadan adalah dia memperbaiki kualitas amalan-amalan yang wajib, kemudian dia menambah kuantitas amalan-amalan sunnah. Kemudian ada yang masuk bulan Ramadan, Masya Allah, dia alhamdulillah senantiasa berusaha menjauhi dosa-dosa larangan-larangan Allah. Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Kemudian dia sudah terbiasa untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Dia terbiasa sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, saum sunnah, bersedekah dan sebagainya. Maka orang-orang seperti inilah yang kemudian bisa jadi level terbaiknya di bulan Ramadan adalah bagaimana mengaktualisasikan amalan-amalan di bulan Ramadan agar memiliki dampak positif menjadi perilaku-perilaku dan akhlak baik dalam kehidupannya. Kemudian ada orang-orang yang di bulan Ramadan dia Masya Allah sudah terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun
dia memiliki kewajiban-kewajiban, aktivitas-aktivitas yang mungkin seakan menyita waktunya, membuat waktunya banyak terpakai pada kegiatan-kegiatan. Mungkin ada orang dia mencari ilmu, kemudian ada orang mencari nafkah, ada yang terjun di bidang dakwah, sosial, sehingga mungkin dalam hatinya sulit mencari waktu untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, atau amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan. Maka bagi saudara-saudara yang seperti ini, yang utama adalah tentu menghadirkan keyakinan di dalam hatinya. Dia yakin bahwa dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakin bahwa apa yang dilakukannya akan diberikan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mencari waktu-waktu terbaik agar ia tetap bisa beramal dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Mencari waktu terbaik untuk membaca Al-Quran, sehingga ia mampu membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian keyakinan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini adalah amalan terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gabungkan niat kita ketika beramal antara mendapatkan fadilah keutamaan dari Allah dan antara kita mengetahui dan menyadari maqasid tujuan dari ibadah-ibadah kita. Sehingga apapun kondisi kita ketika berada di bulan Ramadan, kita mampu mencapai level terbaik kita. Demikian kuliah singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri dan juga bagi pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.